Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aini Lafifa Rahmat dari Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai komponen-komponen pada sebuah sistem komputer. Jadi, disimak ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memaparkan kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Tahukah kalian gambar apakah ini? Nah, dari gambar tersebut, dapatkah kalian mengetahui bagaimana cara kerja alat-alat tersebut? Lalu, samakah cara kerja alat-alat tersebut? Jadi, cara kerja dari semua alat-alat tadi itu berdasarkan beberapa komponen-komponen yang mendukung di dalam alat-alat tersebut. Nah, komponen-komponennya itu akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Baik, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran yaitu mengenai komponen-komponen yang terdapat pada sistem komputer. Terdapat 3 komponen yaitu hardware, software, dan brainware. Pertama-tama kita akan membahas mengenai hardware atau perangkat keras. Perangkat ini merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh dan memiliki bentuk nyata. Apakah hardware itu adalah benda yang ada di sebelah kanan saya atau yang ada di sebelah kiri saya? Ya, tepat sekali. Hardware adalah benda yang ada di sebelah kiri saya. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti halnya input, output, pemrosesan, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Hardware sendiri umumnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Perangkat ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu output device atau perangkat keluaran. Perangkat ini merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu processing device atau perangkat pemrosesan. Perangkat ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengelolaan data. Jadi dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat-perangkat seperti input, output, storage untuk melakukan perintah-perintah yang dimasukkan. Yang keempat yaitu storage device atau perangkat penyimpanan. Alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpanan utamanya yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi, kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device ini berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas dan bentuknya. Pada komputer, storage device umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian internal biasanya disebut dengan internal storage. Contohnya seperti hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan data secara sementara, maka dilakukan oleh RAM atau Random Access Memory. Lalu untuk bagian external storage yaitu
perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalnya seperti hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan sejenisnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen komputer yang kedua, yaitu software atau perangkat lunak. Software merupakan perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik seperti halnya dengan hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Data tersebut bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat juga dikatakan sistem operasi yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer, misalnya seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan sejenisnya. Jenis software yang kedua yaitu application program atau program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengelola berbagai macam data pada sebuah komputer. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, dan sejenisnya. Jenis yang ketiga yaitu utility program atau program tambahan. Program ini merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan, yang disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, scan saver, backup, dan sejenisnya. Jenis yang terakhir yaitu programming language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C#, Perl, dan sejenisnya. Selanjutnya kita akan membahas komponen terakhir yang terdapat pada sebuah sistem komputer, yaitu brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer seperti programmer, sistem analis, dan operator. Baik, sekarang kita telah mempelajari mengenai komponen-komponen yang terdapat pada suatu sistem komputer, yaitu hardware, software, dan bandware. Jadi, dapat disimpulkan, suatu sistem komputer akan dapat dijalankan apabila ketiga dari komponen yang terdapat di dalam sistem komputer saling mendukung satu sama lain. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kali ini, kerjakanlah soal latihan berikut ini.
Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Baik, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki akhir video. Dan sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.